Oke, di kesempatan video kali ini saya akan menceritakan lagi pengalaman pinjam uang dari salah satu nasabah lagi yang meminjam uang di aplikasi EasyCash. Jadi tentunya buat kalian yang mungkin ada telat bayar ataupun HP-nya hilang, hal ini harus diperhatikan ya. Mungkin sebagian orang ketika meminjam uang di aplikasi pinjol, sekalipun itu yang resmi ya, ketika telat bayar pasti takut ya untuk didatangi oleh DC lapangannya. Namun berbeda kalau misalnya HP-nya hilang, kita tidak tahu seperti apa step by step ketika mereka nanti menagih uangnya, karena denda ataupun bunganya juga ketika telat bayar tentunya per harinya juga ada yang dihitung, dendanya itu gede teman-teman. Oke, jadi perlu diketahui bahwasanya kalau misalnya HP kita tidak hilang ya, tapi telat bayar, misalnya si DC-nya ini sering nelpon ataupun neror. Tentunya ketika kita telat bayar ini versi yang ini dulu ya, versi telat bayar tapi HP-nya aktif. Nanti kita akan jelaskan untuk telat bayar versi HP-nya hilang. Ketika kita telat bayar di aplikasi pinjaman online yang resmi sekalipun, ya ini terkhusus EasyCash, sepengalaman dari salah satu nasabah. Jadi ketika kita telat bayar, tentunya bakalan ada sering telepon yang masuk ya ke HP kita ataupun juga ke orang lain yang pada saat itu nomor daruratnya itu kita daftarkan. Nah, ketika HP kita misalnya dimatikan, lalu nomor darurat yang kita daftarkan juga itu tidak aktif, maka dia ini akan menghubungi seluruh kontak yang ada di HP kita yang berteman. Padahal kan mereka itu tidak tahu ya, tidak tahu nomor-nomor kontak kita ya, kontak orang lain, teman kita yang ada di HP kita. Tapi mereka ini bisa tahu teman-teman. Padahal kan pada saat di awal pendaftaran, padahal kan ketika kita melakukan pendaftaran itu biasanya kita memasukkan nomor HP kita dan juga kontak darurat. Nah, ternyata ketika nomor kontak kita dan juga nomor darurat itu tidak aktif, maka dia akan bisa menghubungi seluruh kontak yang berteman dengan kita meskipun kita tidak mendaftarkan nomor-nomor teman itu ya, teman-teman, kayak gitu. Nah, jika misalnya tidak ada respon ketika mereka nelpon ataupun ngechat ya lewat WA ataupun SMS, maka step yang kedua sebelum DC lapangan ini datang adalah mereka akan yang namanya mengirim surat ya, surat peringatan bahwasanya utang kita itu cicilannya belum dibayar beserta dendanya. Nah, dari situlah kalau misalnya dari chat dan telepon ini sudah tidak digubris, kemudian dari surat peringatan tidak digubris, maka DC lapangan ini akan datang. Jadi DC lapangan ini tidak akan datang sebelum nelpon dan ngechat dan juga surat peringatan datang. Jadi ketika sering nelpon, surat peringatan ada, lalu biasanya step yang ketiga adalah didatangi oleh DC. Sekalipun misalnya salah satu pinjol tersebut itu resmi, tidak ada DC lapangan, biasanya mereka ini akan menyewa DC ini ya, DC swasta apa gitu ya. Pokoknya itu mereka akan nyewa DC lain yang ada di daerah lain, padahal itu bukan karyawan resminya, tapi mereka bisa bayar orang untuk nagih utangnya teman-teman. Nah, mungkin untuk hal seperti itu ada tanggung jawab dari kita ya, memang kita sengaja tidak mau bayar ataupun karena terdesak juga untuk bayar ya. Tapi kalau misalnya HP hilang, ini beda lagi ceritanya. Kalau misalnya HP kalian hilang, tentu kita tidak bisa tahu ya bagaimana caranya mau membayar utang tersebut, cicilan tersebut. Bukan berarti kita memang sengaja galbay ataupun mau telat bayar ya. Sebenarnya mau bayar tapi HP-nya hilang, itu yang menjadi masalah. Kita tidak tahu informasi cara membayarnya itu seperti apa, karena HP-nya hilang, data-datanya juga udah nggak ada. Nah, maka dari situlah kalian bisa hubungi yang namanya emailnya ya, email resmi dari si EasyCash ini ataupun pinjol apapun yang kalian punya. Karena kalau misalnya HP hilang, dari telepon pun gak bakalan ada ya, teror telepon gak bakalan ada, surat peringatan juga kadang-kadang gak dikasih ya, DC juga gak datang. Tapi si dendanya ini akan melambung tinggi teman-temannya, si dendanya ini akan melambung tinggi
yang tentunya ini sangat membahayakan. Kadang-kadang si DC-nya ini akan datang ketika dendanya ini sudah benar-benar tinggi banget kayak gitu. Maka dari itulah kita harus berhati-hati ya, terkhusus untuk yang memang niatnya mau bayar tapi dikarenakan HP hilang, itu harus dihubungi yang namanya CS-nya ya. Biasanya imannya ada. Tapi kalau misalnya ke akun Instagramnya itu biasanya jarang ngebales teman-teman ya. Karena itu harus di CS resminya ini harus dihubungi. Nah, jadi ketika kita nunggak utang telat bayar, ketika nggak ada surat peringatan juga, nggak ada telepon juga, itu jangan disangka dibebaskan ya teman-teman. Kadang-kadang ada beberapa perusahaan pinjol kayak gitu ya, resmi pun itu memang mereka membiarkan dulu ya, berbulan-bulan dibiarkan dulu, nanti sudah nunggak gede bunga dendanya per harinya, maka mereka akan menagih dengan tunggakan yang lebih besar kayak gitu teman-teman. Maka dari situlah harus diperhatikan, sekalipun kita tidak sengaja ya mau telat bayar karena HP hilang, itu usahakan untuk menghubungi CS-nya.